Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, mantap. Alhamdulillah alladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kharaja fi talabil ilm wa huwa fi sabilillah hatta yarsi. Yang kami hormati segenap pengurus takmir Masjid Al-Jihad, Bapak Ketua RW, pengurus TPQ Bilkolam, dan bapak-bapak ibu-ibu sekalian jamaah Masjid Al-Jihad yang insyaallah dirahmati Allah SWT. Alhamdulillah malam hari ini Allah menakdirkan kita bisa hadir ketemu di tempat ini dalam rangka untuk mengikuti pengajian umum untuk memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengingatkan man kharaja fi talabil ilm fi sabilillah hatta yarji fa huwa fi sabilillah. Siapa saja yang keluar dari rumahnya untuk mencari ilmu, ngaji seperti yang kita lakukan dari ini, bahwa fisabilillah, maka Allah mencatat kita itu termasuk jihad fisabilillah hatta yarji, sampai kita pulang. Jadi Bapak Ibu kalau hari ini mohon maaf meninggal dunia termasuk jihad fisabilillah sampai pulang. Karena itu, karena kita ini jihad, saya berharap insyaallah ada waktu 1/4 jam ke depan, tolong jangan rame adik-adik, ibu bapak jangan ngantuk dulu ya, karena ini jihad loh. Jadi jenengan datang ke sini tuh jihad. Dan kalau meninggal termasuk kategori mati syahid. Laisal jaza ilal jannah. Tidak ada balasannya kecuali apa? Surga. Insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu, adik-adik, tema yang kita kaji hari ini adalah bagaimana kita bisa mengambil hikmah terhadap peringatan Isra Mi'raj. Insyaallah cukup 1/4 jam. Halo, bisa diikuti ya? Oke. Jadi peristiwa Isra Mi'raj itu peristiwa yang luar biasa. Malam hari ini kita mengenang suatu peristiwa yang pernah dialami Nabi kita Muhammad SAW 15 abad yang lalu. Peristiwa ini tercantum di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 1. Allah berfirman, Subhanalladzi asra bi abdi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Jadi Isra Mi'raj ini adalah peristiwa yang luar biasa dilakukan oleh seorang nabi yang luar biasa
dan insya Allah hasilnya juga luar biasa. Tidak ada satupun peristiwa atau mukjizat yang diberikan oleh Allah dimulai dengan kata-kata subhana. Allah menunjukkan kepada kita bahwasanya peristiwa Isra Mi'raj itu dimulai dengan kata-kata apa? Subhana. Ini menunjukkan bahwasanya peristiwa itu peristiwa yang luar biasa. Dikatakan luar biasa apa? Sebelum terjadi peristiwa Isra Mi'raj ini, Nabi mengalami yang namanya aumul huzn, peristiwa duka cita yang mendalam. Ditinggal mati oleh istri yang tercinta. Siapa adik-adik istrinya Nabi Muhammad pertama? Sayyidah Khadijah. Bagus. Belum berselang lama Siti Khadijah meninggal dunia, dilanjutkan oleh paman beliau. Siapa anak-anak paman beliau? Abu Thalib. Wah, luar biasa Pak. Jadi Bu, Pak, ini tinggalan kita loh anak-anak ini. Jenengan meninggal dunia punya tinggalan ini luar biasa itu. Jadi jangan main-main. Mohon maaf, saya teringat hampir 40 tahun yang lalu saya itu ikut memperingati Isra Mi'raj seperti ini, dan saya tampil membacakan deklamasi. Dulu itu ada deklamasi ya. Dan sampai sekarang saya masih ingat itu syairnya deklamasi. Karena itu jangan main-main dengan anak-anak seperti ini. Hari ini jenengan bisa mendatangkan anak-anak seperti ini, bisa melakukan suatu kebaikan seperti ini, itu pahalanya yang luar biasa. Karena Nabi pernah mengingatkan, man dalla ala khairin falahu mislu ajri. Orang yang menunjukkan kebaikan pada orang lain suatu kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala tanpa mengurangi pahala yang melakukan. Jadi kalau anak-anak hari ini kita ajak untuk mengikuti pengajian, pahalanya anak-anak itu kembali kepada kita tanpa mengurangi pahalanya dia. Makanya ibu bapak yang saya hormati, alhamdulillah luar biasa hari ini. Jenengan meskipun punya anak atau tidak ada di sini nggak masalah. Yang jelas jenengan datang ke sini itu dalam rangka untuk menuntut ilmu, dan dalam rangka juga untuk memperingati Isra Mi'raj. Pak, insya Allah Allah akan meridhoi apa yang kita lakukan ini. Amin ya Rabbal Alamin. Kembali Bapak Ibu, peristiwa Isra Mi'raj ini terjadi pada bulan Rajab. Hampir seluruh bulan yang ada di dalam ajaran Islam ini itu ditandai oleh peristiwa-peristiwa yang luar biasa. Ketika bulan Muharram, kita masih ingat ada apa itu? Hijrah Nabi. Bulan Rabiul Awal, adik-adik, anak-anak, ada peristiwa apa? Maulid Nabi. Bulan Ramadan sebentar lagi ada apa? Nuzulul Quran. Kalau bulan Syawal, Idul Fitri. Kalau Idul Fitri sudah terasa enak gitu kayaknya. Kalau bulan Dzulhijjah, kurban, betul nggih? Kalau bulan Rajab anak-anak ada apa? Isra. Jadi seluruh bulan yang ada di dalam kalender Hijriah ini ada istilahnya peristiwa-peristiwa yang luar biasa. Karena itu bulan Rajab ini bulan yang penuh dengan istilahnya itu keberkahan. Karena apa? Di sini ada peristiwa yang namanya Isra. Adik-adik tahu artinya Isra Mi'raj? Isra itu artinya apa sih? Isra itu artinya perjalanan di waktu malam. Kalau Mi'raj itu naik ke Sidratul. Makanya Bu, Pak, Isra Mi'raj ini adalah peristiwa yang dialami oleh Nabi minal Masjidil Haram ilal Masjidil
Aqsa. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa perjalanannya ini kurang lebih 1000 km lebih. Dan itu ditempuh semalam saja. Bukan hanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, tapi dari Masjidil Aqsa ke Sidratul itu melewati 7 lapisan udara yang kita sebut dengan apa? Langit. Langit pertama, langit kedua, ketiga sampai ke 7. Adik-adik, Nabi Muhammad itu di-Isra Mi'rajkan oleh Allah. Makanya ayatnya mengatakan apa? Subhanalladzi asra. Jadi yang memperjalankan ini bukan main-main itu. Peristiwa Isra Mi'raj ini dimulai dengan kata-kata subhana. Itu artinya apa? Peristiwa ini peristiwa yang tidak bisa dinalar oleh akal. Bayangkan semalam itu bisa sampai ke langit 7. Perjalanannya saja untuk ke Mars. Orang Arab kemarin ke Mars, planet Mars dia, itu 6 bulan baru sampai. 6 bulan. Nabi itu berapa? Hanya semalam. Perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa kurang lebih 1000 km. Sama dengan Surabaya, Jakarta. Itu aja kalau kendaraan, mohon maaf, pesawat mungkin 1,5 jam. Kereta api mungkin 9 sampai 12 jam. Kalau bis bisa juga 24 jam. Tapi kalau jalan belum lagi ke Mi'rajnya. Karena itu perjalanan Isra Mi'raj ini gak bisa dinalar oleh akal. Dan akal manusia gak bisa dijadikan sebagai ukuran untuk memahami itu. Oleh karena itu prinsip yang harus kita lakukan apa? Sami'na wa ata'na. Kita percaya itu. Terutama yang perlu kita percayai hari ini apa? Hikmahnya. Nah, nanti kita coba untuk mengupas sedikit. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi itu Mi'raj, linuriyahu min ayatina. Nabi itu diperlihatkan oleh Allah tanda-tanda kekuasaannya. Istilahnya itu apa? Salah satu kekuasaan yang diperlihatkan oleh Allah pada waktu Nabi Mi'raj itu apa? Nabi diperlihatkan orang tadi mencakar-cakar wajahnya. Ketika tanya, wahai malaikat Jibril, siapa orang yang mencakar-cakar wajahnya itu? Itulah Muhammad, orang yang ketika hidup di dunia suka mencari-cari kesalahan orang lain. Bu, jadi kalau ada orang suka mencari-cari kesalahan orang lain, di neraka nanti akan mencakar-cakar wajahnya. Perjalanan dilanjutkan terus dari langit 1 ke langit 2 sampai ke langit 7. Nabi diperlihatkan oleh Allah ada sebuah tanaman, di situ ditanam oleh orang, begitu ditanam, dipanen, ternyata apa? Tumbuh lagi. Begitu diambil, dipanen, tumbuh lagi buahnya. Nabi tanya kepada malaikat Jibril, malaikat Jibril, siapa itu yang menanam dan yang memanen itu? Itulah umatmu tatkala hidup di dunia suka berderma, terutama untuk pembangunan masjid. Bu, ada hadis katanya Rasulullah begini, man bana masjidan banallahu baitan fil jannah. Siapa yang membantu membangun masjid akan dibangunkan oleh Allah rumah di surga. Meskipun dengan makanan, dengan tenaga, insya Allah kita nanti akan mendapatkan apa? Rumah di surga tanpa nyicil, tanpa
Ngicil. Perjalanan dilanjutkan Bapak Ibu. Rasulullah ketemu, mohon maaf Bapak Ibu, Rasulullah ketemu dengan siapa? Dengan orang yang memotong lidahnya. Lidahnya ini dipotong Pak, berdarah. Dipotong lagi, berdarah lagi, tumbuh lagi. Dipotong lagi, tumbuh lagi. Nabi Muhammad penasaran. Wahai malaikat Jibril, siapa orang itu yang memotong-motong lidahnya terus itu? Dia itu adalah umat Muhammad yang mempunyai kebiasaan menyebar fitnah kepada orang lain. Naudzubillah min dzalik. Bu, hati-hati loh ini ya. Yang suka menebar fitnah nanti di akhirat akan dipotong sendiri apa? Lidahnya. Dan cerita-cerita dalam hadis ini luar biasa. Paling tidak kita harus bisa mengambil hikmah. Rasulullah ditunjukkan oleh Allah Pak, suatu kejadian-kejadian yang khariqal adah, kejadian yang mohon maaf yang sangat aneh dan perlu untuk kita jadikan sebagai pedoman dalam hidup ini. Begitu Rasulullah menghadap Allah di Sidratul Muntaha. Sidratul itu artinya pohon, Muntaha itu artinya tempat yang berkesudahan, sudah notok. Begitu sampai di situ, malaikat Jibril tidak membantu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dipersilakan untuk menghadap sendiri kepada Allah. Apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad? Nabi Muhammad menghadap Allah dengan mengucapkan apa? At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul. Segala kehormatan, keagungan, kebesaran, dan keselamatan hanya Engkau ya Allah. Begitu Nabi Muhammad mengucapkan itu, Allah menjawab apa? Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi. Keselamatan aku berikan kepadamu Muhammad utusanku. Apa jawabannya Nabi Muhammad adik-adik? Jawabannya Nabi Muhammad Bu, assalamu alaina wa ala ibadillahis. Ya Allah, Engkau telah memberikan keselamatan kepadaku, tapi berikanlah juga keselamatan kepada hamba-hambamu yang soleh. Oh, luar biasa. Inilah keluhuran budi Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu Bu, ketika diberikan oleh Allah keselamatan, dia tidak rela kalau umatnya juga tidak diberikan apa? Keselamatan. Makanya di dalam Al-Quran kita sering mendengar ayat yang dibuat untuk Maulid Tiba itu apa? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum apa? Terus anitum harisun alaikum bilmu raufur. Masya Allah. Ayat ini memberikan penjelasan Nabi Muhammad itu adalah orang yang paling bahagia di dunia maupun di akhirat. Apa cirinya Nabi Muhammad? Azizun alaihi ma anittum. Terasa berat di dalam hatinya itu sebelum umatnya ini bahagia. Halo? Nabi Muhammad itu punya ciri khas, nggak akan tenang sebelum umatnya ini apa? Bahagia. Oh, luar biasa ini. Dengan kata lain, Nabi Muhammad itu nggak tenang sebelum umatnya itu bahagia. Kalau jenengan umpamanya mencari, mohon maaf, kenduri ya, Nabi Muhammad itu nggak akan makan dulu sebelum umatnya apa? Makan. Kalau dapat perkataan, Nabi Muhammad itu belum ambil perkataan sebelum umatnya ngambil. Bisa nggak kira-kira gitu ya? Halo? Jadi Nabi Muhammad itu adalah mementingkan siapa? Umatnya. Makanya
disebut orang itu bahagia kalau bisa membahagiakan orang lain. Bu, kepingin hidup bahagia nggih? Ada 7 kunci untuk bisa meraih kebahagiaan sebagaimana yang diraih oleh Nabi Muhammad. Yang pertama, halo, Al-Quran berbicara qad aflaha man tazakka. Apa artinya itu? Berbahagialah orang yang apa? Tazakka. Apa tazakka itu? Yang bersih. Kalau kepingin hidup kita ini bahagia, bersihkan hatimu. Apa yang maksudnya bersihkan hatimu? Selama kita itu masih mempunyai rasa benci dengan orang, punya rasa dendam dengan orang, punya rasa nggak enak dengan orang lain, jangan berharap hidup kita bisa bahagia. Halo. Jadi kalau kepingin hidup kita bahagia seperti Nabi Muhammad, pertama jangan punya rasa benci dengan orang lain. Bu, apalagi kalau yang kita benci itu di rumah sendiri. Kira-kira bagaimana, Pak? Jangan berharap hidup kita ini bisa bahagia kalau kita masih punya perasaan apa? Benci dengan orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, katanya kepingin bahagia. Kalau kepingin bahagia, kunci yang kedua, contoh Nabi Muhammad. Apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad? Dia senantiasa husnudzon dengan Allah. Nabi Muhammad itu ridho dengan takdirnya Allah. Selama bapak ibu belum ridho dengan takdirnya Allah, nggak akan mungkin bisa bahagia. Wong ada pepatah, wong sudah ada lampu kok masih mencari lilin. Katanya ibu-ibu, Pak sudah ada aku kok masih mencari. Wow, mana mungkin bisa bahagia kalau belum ridho dengan apapun pilihan Allah itu adalah yang terbaik. Bapak ibu yang sudah nikah, itu adalah pilihan Allah yang terbaik. Karena itu gak usah mencari yang halo. Makanya gak bisa bahagia, setolak-tolak ya. Jadi yang kedua, masih ingat ya? Yang kedua harus husnudzon dengan Allah. Artinya apa? Ridho dengan ketentuan. Karena itu Bapak Ibu, gak usahlah menyamakan orang lain dengan diri kita. Gak usah menyamakan diri kita dengan orang lain. Semua orang itu diberikan rezeki oleh Allah sendiri-sendiri. Mohon maaf Pak Haji Kadirun diberikan rezeki melalui apa yang dilakukan. Jenengan diberikan rezeki oleh Allah melalui apa yang dilakukan sendiri. Inna sa'yakum lasatta. Karena itu gak usah iri dengan rezekinya orang. Bu, selama kita ini masih iri dengan rezekinya orang lain, gak akan bisa bahagia. Belum tentu kalau jenengan seperti itu lebih baik, belum tentu. Karena apa? Allah sudah tahu, la yukallifuhu nafsan illa. Setiap manusia itu diberikan oleh Allah rezeki sesuai dengan kemampuannya. Mohon maaf, jenengan seperti Pak Kadirun gak iso. Paham ini? Atau jenengan kepingin seperti Ayu Ting Ting. Jangan, gak iso ngaji kayak gini, gak mungkin, ya kan? Makanya terimalah apa? Ketentuan takdir dari Allah dengan ridho. Paham gak? Yang ketiga, halo. Kalau kepingin hidup ini bahagia, Rasulullah mengingatkan, hiduplah sederhana. Meskipun jenengan kaya raya, meskipun jenengan cantik, ganteng, dan lain sebagainya, usahakan hidup sederhana. Karena apa?
Orang itu kalau merasa dirinya lebih baik, itu nggak akan bisa hidup tenang. Jenengan ada nggak yang di sini merasa lebih cantik? Kalau ada satu aja merasa lebih cantik, nggak iso longgo bu. Longgo kene kok diarani aku iku elek, longgo mburi diarani gak ketok, longgo ngarep engko ya apa, sulit. Kalau ada di sini merasa lebih kaya, sulit untuk bisa bahagia. Karena itu katanya Rasulullah, hiduplah sederhana. Kul wasrofal waswata sodak bi ghairi sarofin walau makilatin. Semakin jenengan hidup sederhana, tidak merasa yang terbaik, Pak, insya Allah akan tenang hati kita. Sudah berapa tadi? Berapa Pak? 4. Sekarang yang kelima. Oh sekarang Pak. Oke. Bu, kepingin hidup bahagia nggak? Katanya Rasulullah, banyak-banyaklah tersenyum. Katanya Ali bin Abi Thalib, kalau hari ini kula lan panjenengan sedaya gurung mengsem, tandane gurung bahagia. Halo. Kira-kira satu hari ini tadi sudah tersenyum belum? Berarti sudah bahagia. Belum tentu loh kita itu bisa tersenyum satu hari. Ingat tabassumuka wajika fi akhika laka sodako, itu senyum kepada orang. Berarti ketika ketemu orang senyum, bukan sendirian senyum. Nek sendirian senyum bahaya. Jadi kalau kepingin hidup bahagia, apa? Suka apa? Tersenyum. Insya Allah akan bisa bahagia. Itu yang keberapa tadi? 4. Kurang berapa? 3 ya. Bu, Pak, kalau kepingin hidup bahagia, katanya Rasulullah, mohon maaf ini, hendaklah engkau suka memberi. Oh, itu penting ini. Jadi, yatul ulya khairu miyatus sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan. Orang itu kalau suka memberi, Allah mengatakan fa'amma man aqwa wa taqwa wa syattaqa bil husna apa? Fasanu yassiru lil yusra. Orang itu kalau suka memberi, mesti hatinya tenang, hatinya bahagia. Karena apa? Dimudahkan urusannya oleh Allah. Coba perhatikan, Bu. Jadi kalau jenengan hari Jumat barokah, katanya Pak Hasan tadi, itu adalah tandanya jenengan itu bahagia kalau bisa memberikan Jumat barokah. Karena apa? Orang itu bisa dikatakan bahagia kalau suka memberi. Dan orang itu nggak tenang kalau suka menerima, kalau suka meminta. Mohon maaf ya, mohon maaf. Orang itu kalau suka meminta, mesti akan mendapatkan 2 kesusahan. Suka yang ketidaksukaan pertama atau kesusahannya itu yang pertama, kalau seandainya jenengan diberikan sedikit, ya apa nek dikai titik, ngersolo mboten, nek gak dikai. Makanya orang itu kalau suka meminta, mesti akan mendapatkan kesusahan. Tapi kalau suka memberi, pasti akan mendapatkan apa? Kebahagiaan. Karena itu bahagia itu tandanya kalau suka apa? Memberi. Yang ke-6, halo. Yang ke-6, kalau kepingin hidup kita ini bahagia, hendaklah suka memaafkan orang. Bu, sebelum jenengan bisa memaafkan kesalahan orang lain, jangan berharap hidup kita bisa bahagia. Allah berfirman apa? Wal afina anin nas. Maafkanlah kesalahan orang lain. Ternyata, mohon maaf ini, orang salah minta maaf itu wajar. Tapi kalau ada orang memaafkan kesalahan orang, itu yang luar biasa. Pertanyaannya adalah, adakah sampai sekarang ini orang yang belum kita maafkan?
Halo. Adik-adik, ada enggak orang yang sampai saat ini belum kita maafkan? Selama kita belum memaafkan kesalahan orang lain, halo, jangan berharap hidup kita ini bisa bahagia. Kalau nggak percaya silakan. Jadi semua orang yang pernah menyakiti hati kita, kita maafkan, baru kita bisa merasakan apa? Bahagia. Sebelum kita memaafkan mereka, nggak akan mungkin kita bisa apa? Bahagia. Dan yang terakhir, Bu, kalau kepingin hidup bahagia, berbanyaklah berdoa kepada Allah, terutama mendoakan orang lain. Nah, kita ini selama ini kurang mendoakan orang lain, terutama yang kaya-kaya sering mendoakan orang lain. Ya Allah, berikanlah rezeki yang barokah kepada tetangga-tetangga saya, ya Allah. Sebut namanya satu persatu saya nggak punya. Wah, insya Allah itu yang akan menjadikan kita apa? Bahagia. Kita itu ndongakno awake dhewe tok, akhire sing sugih awake dhewe tok, akhire yang banyak minta bantuan banyak kepada siapa? Diri kita. Apa gak bahagia tambah susah. Bu, paham nggih? Mulai nanti sering-sering doakan orang lain, terutama yang belum punya pasangan, doakan supaya cepat dapat pasangan. Itu 7 kunci bagaimana supaya kita bisa hidup bahagia seperti yang dialami Nabi Muhammad. Terakhir yang ingin saya sampaikan dalam Isra Mi'raj itu apa? Nabi begitu menghadap Allah diberikan oleh Allah, Pak. Bu, oleh-olehnya Nabi Isra Mi'raj itu apa? Perintah sholat 5 waktu. Halo. Jadi ketika Nabi Isra Mi'raj itu mendapatkan perintah melaksanakan sholat 5 waktu. Ini supaya paham, perintah sholat ini memang ada sebelum Nabi Isra Mi'raj, tapi khusus sholat 5 waktu ini setelah Isra Mi'raj. Pertanyaannya tadi sudah disampaikan oleh Pak Hasan, sholat ini adalah amalan yang luar biasa. Perintah sholat ini langsung dari Allah, tidak melalui perantara malaikat Jibril. Berarti perintah sholat ini perintah yang luar biasa. Sebab apa? Nabi mengingatkan, inna awwalu ma yuhasabu bil abdi yaumal qiyamah as-sholat. Perintah sholat itu adalah perintah yang utama. Sebab apa? Sholat ini adalah amalan pertama yang akan dihisab oleh Allah di hari kiamat. Fa in sholuhat faqad aflaha wa anjaha. Nek salate api liyane gak didelok, halo, dianggap api. Fa in fasadat, kalau salatnya itu jelek, faqad khaba wa khasara, maka orang ini adalah celaka dan rugi. Pasti akan dilihat yang lain. Dengan kata lain, amalan yang lain nanti akan dilihat oleh Allah. Pertanyaannya, Bu, nek salate api liyane gak digelok, paham? Nek salate elek liyane didelok. Nek gak salat, napa Pak Hasan? Bu, nek salate api gak didelok belas liyane, langsung swarga. Nek salate elek liyane sik dideloki, ya apa sedekahe, ya apa infake, ya apa ngajine dideloki kabeh. Nek gak salat, Bu, nek gak salat gak didelok belas, artinya apa? Wis gak ditakoni. Paham ini? Makanya jangan main-main dengan apa? Sholat. Di dalam sholat ini, mohon maaf, ada hikmah yang luar biasa.
Yang pertama, halo, sholat ini adalah menentukan sukses kehidupan kita di akhirat. Nek wis sholate apik berarti wis jelas swarga. Paham ini ya? Yang kedua, orang melaksanakan sholat itu mesti orang yang bisa menghargai waktu. Karena orang yang sholat itu adalah orang yang disiplin waktu. Coba lihat, waktunya sholat itu kan tepat. Gak ada sholat maghrib pesengko ae marisa, gak ada kan? Makanya orang yang biasa sholat mesti disiplin waktu. Yang kedua, Bapak Ibu, halo, waktunya kurang sedikit soalnya. Yang kedua, sholat itu akan menghilangkan kesombongan. Orang yang sholat ketika dia itu sujud, tahu sujud ya? Meletakkan kepalanya, mahkotanya yang tertinggi dalam dirinya. Itu apa? Diletakkan dia Bapak di tanah, di kaki. Itu betul-betul ketawaduan luar biasa. Berarti orang yang sholat itu adalah orang yang tidak sombong dalam hidupnya. Kalau ada orang yang sholat sombong, berarti sholatnya kurang benar, sujudnya kurang nemplek mungkin ya. Paham ya? Dan yang paling akhir, orang yang sholat itu orang yang hidupnya menebarkan keselamatan, kedamaian, keharmonisan terhadap orang lain. Buktinya apa? Ketika sholat, selesai sholat mengucapkan apa? Assalamualaikum ke kanan, assalamualaikum kemana? Artinya assalamualaikum itu apa? Semoga keselamatan, kan itu. Artinya apa? Orang yang sholat itu adalah orang yang suka memberikan keselamatan pada orang lain. Jadi kalau ada orang bersikap ramah, ada orang bersikap baik pada orang, itulah buah dari sholat. Makanya yang dibaca oleh adik-adik tadi kita apa? In aksantum linafsi, kan itu ya. Kalau kamu berbuat baik, itu adalah untuk dirimu sendiri. Artinya apa? Orang yang sholat itu adalah orang yang senantiasa berbuat baik kepada orang lain. Kalau ada orang yang wis sholat seelek mbek wong liya, berarti sholatnya perlu dipertanyakan. Saya kira itu pas jamnya ya. Kan 1/4 jam tadi ya katanya. Insya Allah itu yang bisa kami sampaikan, sekedar mengingatkan saja. Dan semoga yang singkat ini ada guna dan manfaatnya. Ayo adik-adik kita akhiri ya. Kita doa bersama ya. Oke. Bapak Ibu sekalian, jamaah pengajian rutin Masjid Al-Ziyad yang dirahmati Allah SWT, ayo kita sama-sama berdoa dalam forum yang berbahagia ini. Semoga dengan doa kita ini kita berharap kepada Allah, hidup kita akan diberkahi oleh Allah, anak cucu kita, saudara-saudara kita dan seluruh anggota jamaah ini hidupnya diberikan keberkahan, awake seger waras, rezekine barokah, dan insya Allah yang punya hutang segera bisa melunasi, yang sakit semoga bisa sembuh, dan insya Allah kalau kita meninggal dalam keadaan husnul. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yu'afi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang baqi li jalali wa azimi sultanik.
Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wah ya qadiyal haja. Allahumma la tada'lana tanban illa ghafarta wala aiban illa satarta wala mariton illa syafaita wala hamman illa kharajta wala hajatan min hawaid dunya illa qadaita. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiun alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.